diagram. Diagram tersebut mempresentasikan hasil survei penghasilan dan instrumen investasi pilihan dari 1.000 orang di suatu wilayah. Jika dari 1.000 orang tersebut dipilih 1 orang secara acak untuk diwawancarai dan diketahui bahwa orang tersebut memiliki penghasilan kurang dari 4 juta rupiah, maka peluang orang tersebut lebih memilih instrumen investasi reksadana adalah, ada 2 ya, ada reksadana, ada yang emas. Orang yang kita pilih itu adalah orang yang penghasilannya kurang dari 4 juta. Berarti yang kita lihat yang warnanya agak kecoklatan ini ya. Yang lebih memilih investasi reksadana adalah 264 per banyaknya orang yang penghasilannya kurang dari 4 juta. Ada ini yang emas 336, ditambah yang reksadana ada 264 orang. Karena kita mau dalam persen, berarti kita kaliin aja sama 100%. Yang bawah ini 336 tambah 264 hasilnya 600. Kalau kita coret sama 100-nya buang berarti ini. Berarti sama dengan 264 dibagi 6 jadinya 44, masih ada persen. Jawabannya yang C. Nomor 20, perbandingan panjang kaki sudut siku-siku. Sebuah segitiga siku-siku adalah 2:3. Jika panjang sisi miring segitiga tersebut adalah 5/13, maka luas segitiga siku-siku tersebut adalah, perbandingan panjang kakinya 2:3, berarti boleh ditulis yang satu panjangnya 2A, yang satu lagi panjangnya 3A. Untuk menghitung sisi miringnya, kita bisa mempersingkat sedikit. Ini ada pengali A. Berarti nanti panjang sisi miringnya ada pengali A-nya juga. Sisi miringnya A dikali sama, berarti akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. A dikali akar 2 kuadrat 4 ditambah 3 kuadrat 9 jadinya 13. Di soal panjang sisi miringnya adalah 5 akar 13. Jadi ini kita samain. Yang kita punya berarti panjang dari A-nya sama dengan 5. Luas segitiga sama dengan setengah 2 dikali A atau 2 dikali 5. Tingginya 3 kali A atau 3 dikali 5. Sama dengan 2-nya bisa coret. Tinggal sisa 5 kali 3 kali 5. Hasilnya 75. Jawabannya yang D. 21, diketahui nih ada sebuah lantai berbentuk persegi dilapisi dengan ubin berbentuk persegi dengan panjang sisi P satuan sebanyak N buah. Untuk N sama dengan 4 dapat terlihat seperti pada gambar. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Diketahui Q adalah jarak antar ubin pada satu baris dan kolom serta jarak ubin terluar dengan sisi lantai. Ya, ini Q, ini Q, ini Q semua ya, jarak yang kecil. Lalu jika N sama dengan 81, maka persentase luas seluruh ubin dibandingkan luas lantai adalah 64%. Perbandingan nilai P dan Q adalah, oke, ini berarti kalau banyak N-nya 81, ini ke kanan 9, ke bawah 9 ya. Yang diketahui adalah persentase luas seluruh ubin dibandingkan luas seluruh lantai ya. Seluruh ubinnya, ini kan satu ubin panjangnya P, karena ada 9 lantai, berarti 9P. Luasnya 9P kuadrat karena dia bentuknya persegi. Dibagi dengan luas seluruh lantai. Ini kan kesini kan P-nya ada 9. Sedangkan Q-nya yang kecil ini ada 9 tambah 1, 10 ya. Jadi panjang sisi persegi yang gede itu adalah 9P ditambah 10Q. Kita kuadratin ya untuk nyari luas seluruhnya. Ini sama dengan perbandingannya adalah 64%. 64% itu sama dengan 64/100. Atau kita bisa buat 8/10 dikuadratin. Kalau dikuadratin kita hilangin ya, diakarin semua. Jadi 9P dibagi 9P plus 10Q itu sama dengan 8/10. Atau kita sederhanakan aja jadi 4/5. Kita buat aja 9P itu perbandingannya dengan si
10Q bisa langsung kalau 9P-nya kita misalin dengan 4. Jadi 9P dibagi 10Q itu sama dengan, kalau 9P-nya 4, maka ini 4 ditambah 10Q sama dengan 5, 10Q-nya 1. Jadi ini 4 banding 1. Di soal yang ditanya adalah P banding Q. Jadi konstantanya kita lempar aja ke kanan. Dapat P per Q sama dengan 4 dikali 10 dibagi 9 kali 1. Atau nulisnya P banding Q sama dengan 40 banding 9. Jawabannya yang A. Oke, nomor 22. Diketahui koordinat titik A dan B berturut-turut adalah min 3,0 dan 0,-1. Kemudian persegi panjang ABCD dengan titik C dan D terletak di dua kuadran berbeda, memiliki luas daerah 21-an luas. Jika persegi panjang ABCD dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil pencerminan salah satu sisinya akan memotong sumbu X di titik M,0 dan hasil pencerminan salah satu sisi yang lain itu akan memotong sumbu Y di titik 0,N. Nilai dari 3 kali M plus N yang mungkin adalah, oke, kita buat titik ini dulu, AB-nya. Ini min 3,0. Ini titik A. Kemudian titik B-nya 0,-1. Dari sini kita bisa dapat salah satu sisi perseginya. Nah, sisi yang lainnya, itu kan kalau kita tariknya ke bawah begini, ya, nanti akan ini ke sini lagi, maka dapat titik C dan D-nya itu terletak pada satu kuadran. Padahal di soal diminta dia terletak di dua kuadran yang berbeda, si C sama D-nya. Jadi kita nariknya nggak ke bawah sini, melainkan ke atas. Satunya lagi. A, B, ini C, ini D. Nah, lihat di sini ini kan perbandingannya kan 1 banding 3 ya. Ini 1, ini 3. Perbandingannya 1 banding 3. Ini panjang sini adalah akar, pakai Pitagoras, 9 tambah 1 jadinya akar 10. Nah, di soal kan luasnya 20. Karena luasnya 20, berarti panjang BC-nya adalah 2 kali akar 10. Supaya luasnya 20, kan akar 10 dikali akar 10 kan jadinya 10 kali 2-nya jadi 20, maka dapat luas ini adalah 20. Nah, di soal ini si M-nya itu kan titik yang ini. Kan semua segitiganya yang atas kalau kita buat segitiga bantu gambar yang ini sama yang bawah yang kecil nih. Lihat di sini. Dari segitiga ini kan perbandingannya 1, 3, akar 10. Nah sekarang, ini kan perbandingannya 1 banding 3 banding akar 10 nih. Yang bagian 3-nya, ini panjangnya 1 nih. Berarti perlu dibagi 3. Karena di sini 1, kalau dibagi 3, berarti panjang yang ini 1/3. Kecil amat ya. Nah ini 1/3 nih. Artinya, si M-nya itu sama dengan 1/3. Sekarang si N. Untuk nyari N, itu kita dari segitiga yang ini, BCN. Biar nggak rancu di situ, saya buat di sebelahnya aja. Ini perbandingannya 1 banding 3 banding akar 10. Ini yang jadi 3, yang miringnya. Itu kan 2 akar 10. 2 akar 10 itu bagian 3-nya nih. 2 akar 10. Berarti kan di sini panjangnya, kalau mau semuanya dicari ya, berarti di sini panjangnya tinggal 2 akar 10 dibagi 3. Dari sini ke sini kali 3, berarti dari sini ke sini dibagi 3. Nah, dari sini ke sini, lihat yang biru, itu kan dikali akar 10. Berarti bagian yang hitam, dari sini ke sini, itu dikali akar 10. Kalau dikali akar 10 dikali akar 10 kan jadi 10. Dikali 2 jadinya 20. Masih ada per 3. Oke, jadi panjang C ke B nih 20 bagi 3. Saya buat di segitiganya, dari sini ke sini itu 20 bagi 3. Karena ini 20 bagi 3, ini panjangnya 1, berarti panjang dari N ke titik pusat itu kan 20 per 3 dikurangin 1. Dikurang 1 kan berarti dikurangin 3/3 ya.
20/3 dikurangin 3/3 itu jadinya 17/3. Mau dicerminkan terhadap sumbu X nih. Jadi saya nggak nyari semuanya dicerminkan, tapi titik potong dengan sumbu-sumbu koordinatnya aja. Jadi titik pertama, titik ini nih. Titik ini kalau dicerminkan terhadap sumbu X, itu kan akan tetap di sini. Kenapa? Karena dia udah terletak pada tempat pencerminannya. Sedangkan yang ini, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, dia akan ke bawah sini. Oke, 17/3. Kalau pindah ke bawah, kira-kira di sini, di titik N aksennya, sama dengan min 17/3. Yang diminta di soal adalah nilai dari 3 kali M plus N, sama dengan 3 kali M-nya diganti 1/3, ditambah N-nya diganti min 17/3. Jadi min 16/3 dikali 3 hasilnya min 16. Nomor 23, tenda A dan tenda B seperti dalam gambar memiliki lebar 3 meter dan tinggi 2 meter. Ini 3 meter, 2 meter, ini juga 3 meter, tingginya 2 meter. Luas bahan yang digunakan untuk membuat tenda A dan tenda B sama. Jika panjang tenda A adalah 6 meter, di sini ke sini 6 meter, maka nilai P sama dengan P itu panjang tenda B. Oke, kita samain. Pertama, untuk yang tenda B dulu aja deh, variabelnya soalnya ada di sini. Untuk tenda B, itu kan luasnya yang sebelah sini, luas segitiga, setengah, kali alasnya 3, kali tingginya 2. Jangan lupa ada bagian yang sebelah belakang sini, jadi ini perlu dikali 2. Ditambah sama, ini kan 3 nih, di sini. Kalau dibelah 2, jadi di sini 3/2, atau 1,5. Tingginya 2. Nah, ini kan kalau dikali 2, jadinya 3, 4, triple Pythagoras, di sini 5 ya. 5-nya dibagi 2 lagi, jadinya 5/2. Nah, untuk tenda luas yang bagian sininya berarti tinggal panjang yang ini dikali P. 5/2 sama 5/2 jadinya 5. Hasilnya luas semuanya ini adalah 5 dikali P. Sama dengan luas tenda yang ini. Ini kita gedein dulu aja ya. Jadinya 3 dikali 2 dikurang sama bagian yang dibuang. Jadi maksud saya ini saya buat kotak dulu. Ini sebenarnya selera ya, tiap orang ngitungnya bisa beda-beda. Saya ngitung ini semua, dikurangin yang kecil ini nih. Jadi dikurangin sama, ini kan tingginya 2, ini tingginya 1/2, berarti sini 3/2. Jadi tinggal 1/2 kali alasnya 3, tingginya 3/2. Itu bagian depan. Karena ada bagian belakang, jadi ini perlu dikali 2 juga. Ditambah sama bagian yang ini. Bagian yang ini kita hitung kelilingnya yang ini dulu nih. Ini 1,5. Ini juga 3/2. Berarti panjang bagian yang miring ini adalah 3/2 akar 2. Artinya, keliling yang ini adalah 1/2 ditambah 3/2 akar 2, ditambah 3/2 akar 2, ditambah setengah. 3/2 akar 2 ditambah 3/2 akar 2 jadinya 3 akar 2. Ditambah ini ada setengah sama setengah, itu hasilnya 1. Dikali panjang tendanya 6. Ini 2 sama setengah habis. Hasilnya jadi 6 ditambah 5P sama dengan 2 kali 3 kali 2 itu 12. Dikurang bagian yang ini 2 dikali setengahnya habis, jadi tinggal 9/2 ditambah 6 masuk ke dalam, hasilnya jadi 18 akar 2 ditambah 6 sama 6 nya dicoret, 5P sama dengan 12 itu jadinya 24 dibagi 2, 24 bagi 2 dikurang 9 bagi 2. 15 dibagi 2 ditambah 18 akar 2. Semuanya kita bagi 5, ini jadi 3/2 ditambah 18/5 akar 2. Jawabannya yang C. 24. Suatu sistem pencatat kuantitas stok otomatis mengalami gagal desain yang cukup fatal, yaitu tidak terdefinisinya angka 4 dan 6 di sistem tersebut. Jadi setelah menampilkan angka 3, sistem tersebut akan menampilkan 5. Dan setelahnya habis 5 itu langsung 7.
Hal ini terjadi untuk seluruh nilai tempat ya, baik puluhan, ratusan, atau satuan gitu ya. Sehingga setelah menampilkan 399, itu sistem akan menampilkan 500, karena angka 4-nya nggak ada. Sebagai nilai selanjutnya. Jika sistem tersebut menyampaikan bahwa tersedia stok tepung sebanyak 1.578 bungkus, maka banyak stok tepung yang sesungguhnya tersedia adalah ada berapa bungkus. Kombinatorik nih, gampang-gampang susah. Oke, angka yang dipakai adalah 0, 1, 2, 3, habis 3 loncat ke 5, 6 nggak boleh, berarti habis 5, 7, 8, 9. Kita mau tahu 1578 itu sebenarnya angka berapa, karena ada terjadi loncatan dari 4 sama 6 ini. Oke, pertama, kalau angka depannya 0. Kalau angka depannya 0, maka angka di sini pasti sebelum ini ya. Jadi kita pakai semuanya. 0 itu ada satu cara. Ini semua dari 0 sampai 9 kan aslinya ada 10 soal ya. Kok 10 soal? Ada 10 angka ya. 10 angka, 2 angka dibuang, jadi tinggal 8 angka. Jadi ini tinggal kita buat 8 kali 8 kali 8. Hati-hati, ini 0 kepake nih. Padahal 0 kan nggak dihitung ya. Stok awal pasti pas lagi dihitung tuh startnya dari 1. Jadi ini 8 kali 8 kali 8, 2 pangkat 9 ya, 512. Ini jadinya 512, tapi jangan lupa dikurangin 1, karena 0 nggak kita pakai. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita bagi 2 kasus. Yang kedua, kalau angka ribuannya 1, tapi angka keduanya kita split nih. Yang pertama kalau 0 sampai 4, yang kedua kalau 5. Kenapa? Karena kalau 0 sampai 4 itu sebelum 5 itu aman. Tapi kalau 5 aman itu maksudnya nggak ada syarat berikutnya. Tapi kalau 5 berikutnya ada syarat, dia nggak boleh ngelewatin 7. Makanya kita harus split 2. Oke? Satu ini satu cara. Kemudian 0 sampai 4 itu ada 5 angka. Dari 5 angka ini ada 4-nya nih, padahal kan 4 nggak ada di sini. Jadi di sini tinggal 4 aja. Gitu. Oke? Untuk berikutnya bebas, angkanya semuanya bisa dipakai, ada 8, sini juga ada 8, 256. Nah, sekarang kalau ini angka 1, satu cara, di sini angka 5. Ini harus pecah 2 lagi nih. Karena habis 1, 5, berikutnya ini harus kita split kalau angka berikutnya 0 sampai 6, sama angka berikutnya 7. Ada beda perlakuan. Kalau 0 sampai 6 dia bebas, tapi kalau 7 dia nggak boleh lebih dari 8. Oke, ini ada 0 sampai 6 itu ada 7 angka, tapi 4 sama 6-nya nggak ada. Jadi dari 7 ini yang bisa dipakai cuma 5. Berikutnya bebas, 8. Jadi 40. Nah, yang berikutnya ini 1 satu cara, 5 satu cara, 7 satu cara. Kalau habis 7, berarti berikutnya di sini nggak boleh 9 ya. Cuma boleh angka 0 sampai 8. 0 sampai 8 itu berarti ada 9 angka. Dari 9 angka, 2 angka nggak boleh. Si angka 4 sama 6 nggak boleh ya. Jadi dari 9 angka, 2 angka nggak boleh. Tinggal 7. Jadi ada 7 cara. Ini sama ini jadinya 7, 6, 8. Lalu yang ini min 1 tambah 7 itu 6. Sama ini jadinya 46. Ya, ini sama ini 46 kalau ketemu sama 1 di sini. Jadi kalau dijumlahin itu 8, 1, 4. 814. Oke, ada yang A. Itu cara pertama ya. Cara kedua ada yang lebih bantu, cuma harus sudah belajar basis. Untuk yang udah belajar tentang perubahan basis, kalau bilangan basis bilangan yang biasa kita temu tuh 0 sampai 9, itu kan bilangan basis 10. Nah, ini di sini cuma terdefinisi ada 8 bilangan nih. Jadi kita bisa bergerak dengan bilangan basis 8. Bilangan basis 8 itu angkanya cuma ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma sampai 7 gitu. Nah, kita mau lihat konversi
kalau angka 1578 ini, urutan keberapanya itu lihat di sini, angka 1578. Satunya sama. Ini 5. Ini 7. 8. Nah, ternyata satunya kan tetap 1, 5-nya jadi 4, 7-nya jadi 5, 8-nya jadi 6. Jadi kita mau lihat angka 1456 ya, dalam basis 8, tulisnya begini, atau ada juga yang tulis dengan kurungan. Ini sama dengan bilangan berapa di basis 10 gitu. Caranya kita tulis bilangannya urutan kebalik. Tapi bebas sih, urutan tetap juga nggak masalah, tapi perhatiin polanya aja. Ada 6 tambah 5 tambah 4 tambah 1. Kita lagi bergerak dari basis 8 ke basis 10. Ini kali 8 pangkat 1, ini kali 8 kuadrat, ini kali 8 pangkat 3. Jadi sama dengan 6 tambah 40 tambah 256 tambah kali 2 lagi 5, 12. Hasilnya jadi 46 ditambah 7, 6, 8. Jadi 4 nyimpen 1, 8. 814. Jauh lebih simpel ya. Tapi yang penting tahu konsep basis dulu. Nomor 25, diketahui persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 tidak mempunyai akar bilangan real. Tetapi Tony mendapatkan akar min 1 dan 2 karena salah menuliskan tanda dari A. Nilai dari 3B plus 4C per A adalah, si Tony itu kan dapat akarnya min 1 sama 2. Jadi dia pemfaktorannya itu X min 1 dan X min 2 sama dengan 0. Tapi dia salah nulis koefisien X kuadratnya. Dia ngasih min di situ. Ya, sama aja ini kita kali aja dengan min A. Faktornya akan tetap sama, min 1 sama 2 nanti. Yang ini kan kalau dikaliin jadinya X kuadrat plus 1 sama min 2 jadi min X plus 1 kali min 2 jadinya min 2 sama dengan 0 masih dikali min A. Jadinya min AX kuadrat plus AX gitu ya, plus 2A sama dengan 0. Ini kerjanya si Tony nih. Sedangkan si Tony itu salah dalam menandain koefisien dari si X kuadrat nih. Karena salah menuliskan tanda dari A. Seharusnya A, dia nulisnya tadi min A. Ya, koefisien dari X kuadrat. Jadi ini kita ganti, ambil minusnya, minus dari min A itu A. Jadi yang asli atau yang benar itu adalah AX kuadrat plus AX plus 2A sama dengan 0. Dari sini kita punya B-nya sama dengan A, C-nya sama dengan 2A. Nilai ini kita substitusi ke sini deh. Jadi sama dengan 3 kali B, 3 kali A, ditambah 4 kali C, 4 kali 2A itu 8A, dibagi dengan A. Hasilnya jadi 11A dibagi A itu 11, jawabannya yang D.